halaman 34. Oh, nomor 31, ya. Ada pertanyaan dari ustadz-ustadz di luar NU. Pertanyaannya begini, kalau satu majelis Anda baca Quran, enggak apa-apa, memang ada dalilnya, bahwa kalau majelis itu dibacakan Quran, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, itu ada dalilnya. Atau satu majelis baca istighfar, monggo, ada dalilnya. Satu majelis membaca tasbih, ada dalilnya. Satu majelis membaca sholawat, zikir, ada dalilnya. Nah, yang dipermasalahkan mereka itu, di NU itu punya kebiasaan, misalnya majelis itu majelis rotib haddad, iku campur-campur, ya ono Qur'ane, ono sholawate, ono zikire, macam-macam. Apa boleh nyampur-nyampur bacaan itu? Gitu. Majelis tahlilan, ya kan? Mulai Fatihah, Kulhu, Falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, apa boleh? Terus kita jawab pakai jawaban mulai nomor 31 itu. Diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, juz 2, halaman 273. Idza lam yahrumil ahad famin aina yahrumul majmu'. Apabila tidak haram bacaan satu persatu, maka dari mana bisa haram al-majmu', bacaan itu dikumpulkan. Kalau satu persatunya tidak haram, mengapa dikumpulkan jadi satu kok jadi haram? Dari mana dalilnya? Emang ngerti apa enggak logikanya? Mestinya kalau satu persatu tidak haram, kalau dijadikan satu ya tetap tidak haram. Nah, yang mereka permasalahkan, satu persatu bacaan itu boleh. Tapi kalau jadi satu bid'ah, haram. Jawaban Imam Ghazali, kalau satu persatunya bacaan itu tidak haram, ngapain dijadikan satu kok malah haram? Seharusnya kalau satu persatunya boleh, dijadikan satu ya tetap boleh. Sama aja zaman mau makan soto, makan kuahnya tok boleh, makan daging ayamnya tok boleh, makan bihun mie-nya tok ya boleh, makan nasinya tok boleh, makan kerupuknya tok boleh. Kalau jadi satu, kalau jadi satu, boleh apa enggak? Ya tetap boleh, tambahin ya. Nah, anehnya mereka itu satu persatu ini boleh. Kalau dijadikan satu, tidak boleh, kan lucu. Gitu. Itu dalil logika dari Imam Ghazali. Lalu kalau dalil hadis nomor 32. Wa an Aliyin, qala mengucap si Ali, kana Abu Bakrin yukhafitu bisautihi. Kana wus ono sapa Abu Bakrin iku yukhafitu
melirihkan banget si Abu Bakar bisautihi suaranya idza qara'a apabila dia membaca Al-Qur'an. Wa kana Umar yajharu biqira'atihi. Wa kana lan ono sapa Umar iku yajharu mbanterake sapa Umar biqira'ati kelawan bacaan Qur'annya Umar. Ada dua sahabat tradisinya beda. Abu Bakar kalau baca Quran lirih, pelan sekali. Umar kalau baca Quran keras. Ada lagi Ammar, beda lagi. Bahkan alan ono, sopo Ammarun Ammar, idza qara'a nalika maca sapa Ammar ya'khudhu mengambil sapa Ammar min hadhihi surati saking setengah iki surat wa hadhihi surati lan saking iki surat. Maksudnya Ammar itu punya kebiasaan kalau membaca Quran itu bukan satu surat diselesaikan, tapi ambil beberapa ayat dari surat ini, lalu ambil beberapa ayat dari surat ini, satunya dicampur. Kalau orang NU dalam tahlilan mencampur-campur kulhu, falak, nas, alif, lam, mim, ayat kursi lillahi ma fis samawat, dicampur-campur. Dulu sama sahabat Ammar itu juga suka begitu, baca Quran ambil dari surat ini, ambil dari surat ini, ya begitu sama. Dilarangkan oleh Kanjeng Nabi dulu nyampur-nyampur itu. Fadzukira lalu ditutur, dilaporkan apa dzalika mengkono-mengkono bacaan Quran yang beda-beda itu kepada siapa dilaporkan? Lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa laporannya? Kanjeng Nabi niki lho Abu Bakar kalau baca Quran pelan banget. Niki lho Umar kalau baca Quran keras. Niki lo Ammar kalau baca Quran ambil beberapa ayat dari beberapa surat dikumpulkan dicampur. Ya napa niki? Faqala banjur dawuh sapa Nabi li Abi Bakrin maring Abu Bakar. Hai Abu Bakar, lima krono opo tukhofitu ngelirih nesiro. Kenapa kamu kok sangat pelan suaranya kalau membaca Quran? Qala dawuh si Abu Bakar, ini setuhne ingsun Abu Bakar iku la usmi'u, benar-benar aku telah membuat mendengar man ing Gusti Allah unaji yang aku munajati. Jadi Abu Bakar itu kalau membaca Quran niatnya untuk munajat. Nah munajat kepada Allah kan enggak perlu keras-keras. Wong lirih pun Allah juga sudah mendengar, ngapain keras-keras? Ojo ngantuk, cek paham. Wong lirih Allah juga sudah mendengar, enggak perlu keras-keras. Benar apa enggak Abu Bakar ini? Ya benar. Umar ganti ditakoni. Waqala dawuh sapa Nabi li Umar maring Umar
Umar, wong Gusti Allah itu lo lirih sudah mendengar, mengapa kamu kalau baca Quran kok keras? 5 krono opo Umar, tajharum banterake siro, bikiro atika kelawan bacaan Quranmu. Karena opo zaman baca Quran kok banter-banter? Kala ngucap sapa Umar, ufzi'u nggusak sapa ingsun, asyaitana setan, mengusir setan, wa uqidhu lan membangunkan sapa ingsun, nangeake sapa ingsun, alwasnan ing wong kang turu ngantuk. Nah Umar, kenapa kamu baca Quran keras-keras? Jawabnya, untuk ngusir setan, menggugah yang tidur. Benar apa salah? Ya benar, baik juga kan? Nah sahabat itu begitu, beda pendapatnya enggak otot-ototan. Wong podo apike. Ammar sapa ngoroki? Bukan mboknya. Kok cik nemen elek ngorok. Waqala ngucap dawuh sapa Nabi li Ammar maring Ammar. Apa kebiasaan Ammar tadi? Membaca Quran ambil dari beberapa surat dicampur-campur kayak tahlilan itu. 5 krono opo tak khudu mengambil sapa sira ngalap min hadhi surah sebagian dari iki-iki surat. Wa hadhi surah juga dari iki-iki surat. Kenapa kok kamu campur-campur? Qala jawab si Ammar, wahai Rasulullah, atas ma'uni nopo panjenengan krungu ni ing ingsun, akhlutu mencampur-campur ingsun, bihi kelawan Al-Quran, ma bacaan-bacaan, laisa kang ora ono apa ma, iku minhu termasuk Al-Quran. Ammar balik bertanya, apakah menurut yang Nabi dengar, saya mencampur-campur Quran dengan yang apa? Halo? Apakah menurut yang Nabi dengar, saya mencampur Quran dengan yang lain selain Quran? Qala Nabi menjawab, la, tidak. Menurut yang Nabi dengar semuanya itu Quran. Nah, kalau semuanya Quran masuk jelek, Quran semua. Ya. Akhirnya qala Nabi dawuh wa kulluhu thayyib. Ya sudah semuanya bagus. Membaca Quran keras bagus. Baca Quran pelan bagus. Baca Quran dicampur-campur ya bagus juga. Fa kulluhu thayyib. Makanya NU baca Quran urut biasa. Sampai sekarang kita akan begitu. Dapat 1 juz, ditengeri. Besok dilanjut 1 juz, ditengeri. Besok 1 juz lagi, ditengeri. Sampai khatam, balik mana. Kan biasa tuh, baca Quran begitu. Baca Quran surat Yasin toh biasa. Surat Waqiah biasa, surat Rahman biasa kan gitu ya. Baca Quran dipilih-pilih.
Lalu baca Quran dicampur-campur, tahlilan, baca ayat ini, baca ayat ini, baca ayat ini juga biasa. Jadi di NU itu Nabi baca Quran urut, NU juga urut. Nabi kadang baca Quran surat apa, kita juga. Sahabat baca Quran dicampur-campur surat ini, NU juga. Gitu loh. Enggak ada yang bid'ah. Ya. Zaman melek Jambiro kok ngantuk banget sih. Kok akeh sing padha ngantuk. Apa silat sampai bengi. Bismillahirrahmanirrahim. Balik halaman 33. Nomor 20. Waqad tawatara lan teman-teman wis dadi mutawatir. Mutawatir itu bahwa berita itu sudah menyebar luas, jadi viral. Apa sing dadi mutawatir mau? Anna Syafi'iyya setuhuni Imam Syafi'i iku zaro berkunjung silaturahim sowan Al-Lais sowan ing Lais bin Sa'ad wa asna lan memuji-muji sapa Imam Syafi'i, memuji kepada kealimannya, kekeramatannya Lais bin Sa'ad. Wa qara'a lan maca sapa Imam Syafi'i indahu ono sandinge Lais bin Sa'ad khatmatan sekali hatam. Jadi orang dulu itu kadang begitu taskhih ini. Imam Syafi'i sowan kepada ulama sepuh terkenal. Di sana Imam Syafi'i menyanjung-nyanjung si Lais bin Sa'ad. Lalu izin, saya izin pengen baca Quran di depan sampean sekali hatam. Apalan, monggo sampean cek kalau ada yang salah. Itu namanya tashih. Nah, saya dulu di depan Kiai Basori baca Fatihah dan baca beberapa surat itu. Kiai Basori dawuh sampun pun leres. Nah, penting begitu itu ditashih. Wa qala ikramate Imam Lais melihat Imam Syafi'i top, Qur'ane api, apal. Faqala Imam Lais dawuh, arju aku berharap antaduma yen to dadi langgeng sapa sira. Syafi'i, saya berharap kamu nanti akan langgeng abadi, dikenang sepanjang masa. Benar apa enggak? Terbukti itu sampai sekarang. Ini keramat berarti si gurunya itu namanya siapa? Lais bin Sa'ad. Ya. Kalau dulu bude saya belum lama, paling 3 tahunan, 4 tahunan dari sekarang. Itu ngomong ke putranya Mas Yaya, dengan saya sepupu. Nek nyeluk saya dek, dulu Dek Juki. Ibu iku mbiyen tahu cerita apa Mbah Kung Bayi Ridwan sana. Alim banget dia, karangan kitabnya banyak.
Mbah Kum iku mbiyen tau dawuh ning mak sampean, mak saya punya Zainab. Pas saya masih bayi, pesan begini Mbah Kum, bayi Ridwan itu. Nap, manggilnya Nap Zainab. Iki bocah iki besok njaluk sekolah nang dia turutono. Njaluk mondok nang dia turutono. Iki besok calonnya dadi wong gede. Dawuh niku bayi Ridwan. Padahal saya cilik, saya bayi. Awas banget. Terus akhirnya yo gede banget ini lemu ini. Itu dari kecil sudah begitu. Terus ada hal-hal yang menurut saya sendiri kurang wajar. Dulu itu sama Mbah Ridwan masih SMP, itu sudah diajak ngaji kitab sak pirang-pirang, masih SMP itu. Nasoihud Diniyah, Nasoihul Khibat, Risalatul Mu'awana, Kasifah, sudah Hatam Mutamimah, itu masih SMP dulu. Bidayah segala macamnya itu. Terus plus kitab kecil-kecil, Ukudul Ijen, Ta'limul Muta'alim, sembarang-barang. Fathul Qorib itu masih SMP. Terus sampai aliyah juga, akhirnya ngaji Ihya, terus ngaji Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu sampai hatam ngaji Sahih Muslim apa itu. Itu masih aliyah ketika itu. Nah anehnya pas ke Ki Mas Duki juga Mergosono, itu keanehan-keanehan itu terus. Jadi di Mergosono saya ngapalkan Alfiyah itu semalam 50. Padahal biasanya santri-santri setor 5. Itu. Saya itu semalam apal 50. Quran itu hafal 1 juz, 1 malam. Lalu hizib Ba'da Maghrib, ya Mas Duki memberi tulisan hizib Nawawi. Catatan lagi, tak catat sudah. Terus Isya saya kembalikan, itu langsung hafal. Padahal perintah kon nyatet tok, enggak diperintah ngapalnya. Jadi mari nyatet langsung hafal. Hizib Nasor sama, mari nyatet langsung hafal. Terus yang hizib Khofi sama, padahal ada beberapa kalimat yang bukan bahasa Arab, hizib Khofi. Kayak kalimat biain ahilin ahyan sarohiya Jibril an yamino israfilu seterusnya. Lalu yang hizib Gertak Macan itu katanya Kiai Mas Duki Mahfud, saya dulu dapat dari Kiai Makhrus Ali Lirboyo. Itu syaratnya si Kiai Makhrus Ali membaca sekali dok, enggak boleh direkam, enggak boleh ditulis. Siapa yang langsung hafal, dibaca sekali langsung hafal, itu berarti ya sudah jodohnya. Nah, Ki Mas Duki juga begitu. Nanti akan saya baca sekali tok. Kalau sampean langsung hafal, ya berarti jodohmu wis. Arek sakmono kae nang Pondok Mergosono nang musala. Itu setelah Mas Duki maca, saya mengacung. Coba kalau tak mau sih. Saya tirukan yang dibaca Ki Mas Duki. Itu persis, ya wis, benar. Jadi ada beberapa ulama kiai yang diberi kelebihan nyondro. Nyondro itu memprediksi bedek nanti akan begini. Kalau di Pasuruan Ki Hamid, ya
Terus ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Laits. Nah, kamu nanti akan apa? Akan abadi. Akan langgeng. Langgeng dikenang sepanjang masa. Kalau Blitar ya itu tadi Mbah Ridwan. Mbah Ridwan itu kelebihannya lagi kalau ada orang sekarat nggak mati-mati, terus mungkin Mbah Ridwan diaturi rawuh, kiai disuwun rawuh, mbah kok ket wau sekarat mboten situ-situ. Didatangi sama Mbah Ridwan sama bawa serban itu. Serban mek kur dikebut-kebut ning ngene ning wong sing sekarat. Kaya nggusak laler. Wis mari ngono mati. Itu Mbah Ridwan. Terus di Malang ini saya juga kecipratan itu sedikit. Jadi dulu ya di Ngasek, di Sumbersari, di beberapa tempat. Itu kalau ada orang sekarat lama, saya dipanggil. Nanti saya datang, tak wocok nih sembarang, wis. Habis itu terus di Sumbersari dulu ada orang megap-megap mau sekarat itu sejak Kamis. Lalu saya ditelepon itu Senin. Megap-megap berapa hari itu. Mulai Kamis saya ditelepon Senin. Saya datang ke sana, telinga kanan saya azani. Telinga kiri saya iqomati. Untuk mengeluarkan jin itu. Lalu setelah itu, sudah mati. Kemudian yang wakaf ini namanya kan Haji Muslimin. Istrinya namanya Ibu Haji Karimah. Rumahnya Ngasek situ. Beliau baik, akrab dengan kita memang yang wakaf untuk tanah ini sama itu. Terus saya masih di Jawa Tengah, pengajian Temanggung. Malam itu dikabari sama Umi, Mas ndang mulya Bu Haji Karimah pun nemen lorone nyeluk-nyeluk sampean. Nyebut-nyebut ya Marzuki, ya Marzuki. Akhirnya saya ngebut sejadi-jadinya. Ya kalau sekarang ada tol ya. Dulu enggak pakai tol tapi bisa. Malam masih di Temanggung, jam-jam segini ini hampir jam 6. Nyampe ke rumahnya Pak Haji Muslimin. Langsung jujuk situ. Saya masuk pun di Bu Haji Karimah. Saya masuk ke kamarnya. Terus tak bisi telinganya Allah, la ilaha illallah. Terus ini sudah bisa gerak lidahnya ini. La ilaha illallah. Terus iso ngucap itu. Terus saya keluar. Saya masih di depan pintu kamar. Berarti masih hitungan berapa detik. Itu hafal. Nah kayak begitu itu. Dulu Mbah Ridwan enggak pakai dibaca-bacakan. Kayak serban tok di. Ada beberapa ulama sepuh yang diberi karomah. Makanya menurut NU, karomah itu ada. Nyata. Kalau yang Mbahnya Zaki ini, Mas Duki, termasuk kekeramatannya, Kiai Mas Duki Sedo kan dikubur. Nah pas Kiai Mas Duki masih hidup, itu istiqomah duduk
di ruang tamu di UPIN nomor berapa? UPIN Mencekeling. Udah duduk di situ mendengarkan santri sorokan Quran, jagongi tamu, mendengarkan santri sorokan baca kitab. Itu istiqomah di entah di tekel nomor berapa. Nah itu pas Ki Mas Duki sedo dikubur, itu tekelnya itu cepot, terkelupas itu. Kan aneh. Yang terkelupas cepat ya yang biasa dipakai duduk itu. Akhirnya sama punya Mas Duki diperintah, iku kangen karo abahmu iku. Terus dicopot pisan dipasang ning kuburan iku. Jadi tekel dalam yang ruang tamu dicopot, sebagian dipindah ning kuburan. Sampai sekarang sudah enggak terkelupas lagi. Nah kayak begitu itu. Keramat karomah. Ya. Dan bejone santri itu, santri NU Nahdlatul Ulama, itu masih ngaji kepada ulama-ulama yang diberi karomah. Kalaupun saya enggak karomah, minimal saya itu menerima ilmu dari orang yang punya karomah. Ada kabel penghubung gitulah. Terima saja ilmu dari saya meskipun saya enggak karomah. Yang penting lewat saya kabel itu nyambung ke Ki Mas Duki, ke Ki Ridwan, ya. Lalu nyambung ke Ki Makhrus Ali Lirboyo. Ke Kiai Ali Maksum Krapia, dua-duanya gurunya Ki Mas Duki. Yang penting nyambung. Dari beliau sampailah ilmu ke Ki Mas Duki. Dari Ki Mas Duki sampailah ilmu ke saya, nyambung. Lalu nyampe ke sampean. Nah nanti sampean mungkin nyampaikan ke murid, ke anak sampean. Asal kabel ini terus sambung. Bisa jadi pas cucu sampean, dia alim gede banget. Jadi ibaratnya, ini kabel sambung, terus ada dop di sini Ki Makhrus Ali. Warak banget 1000 watt, ya. Lalu nyambung lagi kabel ini sampai ke Ki Mas Duki Mahfud. Warak 500 watt, biar. Sambungan ilmu itu nyambung lagi nyampe Marzuki. Mekur 2 watt setengah. Lip. Murup enggak barak belas. Tapi murup wong ono kabele. Zaman dapat sambungan ilmu dari saya ini. Enggak apa-apa mekur melip-melip. Enggak barak. Yang penting oleh sambungan kabel. Sampailah sampean. Bisa jadi 1-2 dari sampean itu dope 200 watt. Itu loh. Biar. Paham ya? Nanti sampailah ilmu itu ke cucu sampean. Pas dia dipilih Allah, keramatnya gede, 1000 watt mana, biar untuk menerangi umat. Enggak boleh zaman sombong mengandalkan aku pinter, aku cerdas, kau usah berguru. Ngaji dewe, belajar dewe. Dopmu 1000 watt, tapi kabelnya enggak nyambung, enggak kira urip. Ya, mending 5 watt tapi sambung, si urip li, tapi kan urip. Nah, ini bejonya anak mondok itu dapat ilmu yang bersambung-sambung terus sampai Rasulullah. Nah, begitu. Ini cerita keramatnya Imam Lais bin Sa'ad. Dikarang oleh siapa ini? Diambil dari kitab Az-Zakhirah As-Saminah halaman 64.
Ini pengarang kitab ini ulama besar dari Banjar. Terus makamnya di Bangil sini. Kalau pas lagi haul, ratusan pejabat ulama dari Banjar itu nyater entah berapa pesawat, terus ke Juanda lalu ke Bangil situ, menghadiri haulnya si pengarang kitab Zakhiratus Saminah itu. Ini bukan ulama Arab, ini ulama Nusantara. Terus anehnya, itu sudah jadi program Pemda. Jadi biaya sampai miliaran untuk nyarter pesawat, akomodasi, itu dianggarkan dari APBD. DPR-nya juga setuju. Betapa keramatnya. Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i dawuh, kalau mendoakan untuk yang sudah mati itu benar apa salah? Wa amma du'a'u, anapun utawi dungu. Kalau doa sih enggak ada salah. Baik berdoa untuk dirinya maupun mendoakan orang lain. Fa inna Allah mongko setuhne Allah iku nadabahus menganjurkan sapa Allah al ibadah ing para kawula, dianjurkan ilahi untuk berdoa. Wa amara lan wis perintah sapa Allah Rasulahu, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diperintah apa? Diperintah bi kelawan berdoa. Doa kalau salah Mas. Doa itu dianjurkan Allah. Rasul pun juga diperintah berdoa. Fa'idha ajaza mongko nalika ngolehake sapa Allah an yud'a yen to den dongaake lil akhi kanggo dulur padha Islam, didongake hayyan halih seurip. Nalika urip jaza mongko wenang juga apa an yuda ayan to den dongaake lahu kanggo kanca mau mayitan nalika wus mati. Ini logikanya Imam Syafi'i. Mas, kalau kita sesama muslim mendoakan saudara yang masih hidup boleh, maka ketika saudara itu sudah mati ya tetap boleh didoakan. Walahiqa lan bakal tumeka hu ing akhi insyaallah. Apa sing bakal nyampe tumeka? Barokatu dzalika, barokai mengkono-mengkono donga. Terus sing dongakne diwai ganjaran ora? Ma'a annallaha sarto setuhune Allah iku wasi'un dat kang moho jembar rahmate li an yuwaffiya untuk nuhoni memenuhkan sapa Allah al hayya wong urip sing donga mau ajrohu ganjarane. Allah maha jembar rahmatnya bisa kepada yang hidup yang berdoa. Allah berikan ganjarannya penuh. Wa yudkhila lan menyampaikan sapa Allah alal mayyiti kepada mayit yang didoakan
menyampaikan manfaatahu ing kemanfaatan doa. Jadinya dari acara ndongakne wong mati sing urip krana ndonga panggah diwehi ganjaran, sing mati sing ditungakne mendapat kemanfaatan, enggak ada ruginya. Wis, Al-Fatihah.